skenario yang dimana 3 kali berturut-turut tidak ada Piala Dunia. Memang chaos banget dunia di tahun-tahun itu. Ada sebuah timeline yang aneh yang beredar di internet. Halo my friend, balik lagi di channel 1830 PM. Nah, kali ini gue ingin membahas tentang yang lagi ramai ya di timeline kalian. Mungkin ini lagi jadi pembahasan di thread tentang skenario yang dimana 3 kali berturut-turut tidak ada Piala Dunia karena dunia sedang berperang. Dan ini kalau kita bahas tentang perang, wah gila sih. Jadi memang chaos banget dunia di tahun-tahun itu. Tepatnya di tahun 2034, 38 dan 2042 ini dunia chaos. Nah, seperti apa dan kayak gimana skenarionya, atau ini bukan ramalan ya, jadi cuma skenario yang memang lagi viral di pembahasan di thread. Di sini gue ingin bahas lebih detail dan lengkapnya. Jadi simak terus video ini sampai habis. My friend, kali ini gue mau ngajak kalian semua buat ngobrolin sesuatu yang lagi viral banget nih di beberapa forum dan thread. Ada sebuah timeline yang aneh yang beredar di internet. Sebuah daftar Piala Dunia dari tahun 2002 sampai 2098. Mungkin di antara my friend ada yang udah pernah lihat nih di timeline itu. Ini sih yang bikin merinding menurut gua. Jadi di Piala Dunia 2034, 2038, dan 2042 dibatalkan. Ya, dibatalkan. Bukan dimenangkan oleh siapapun, tapi di-cancel. Lalu, tiba-tiba di tahun 2046 ada yang namanya Iberian Union menang. Dan 2050 ada Southern Con. Dan 2054 ada Greater Jerman. Dan yang paling aneh, di tahun 2082 pemenangnya adalah Yugoslavia. Ini negara yang secara resmi udah bubar sejak tahun 2003. Pertanyaannya my friend, apa yang terjadi di tahun 2034, 2038, dan 2042? Kenapa Piala Dunia sampai dibatalkan 3 kali berturut-turut? Dan kenapa setelah itu tim-tim yang tampil bukan lagi negara-negara yang kita kenal sekarang? Hari ini gue bakal ajak my friend semua untuk menyelami kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan 3 Piala Dunia berturut-turut dibatalkan. Kita bakal bahas dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, yaitu perang global yang bisa melumpuhkan seluruh dunia. Dan bencana iklim ekstrim yang mungkin bikin stadion-stadion tenggelam juga. Lalu pandemi mematikan yang lebih ganas dari COVID-19. Dan keruntuhan ekonomi yang bikin negara-negara bangkrut. Dan yang paling menarik, kemunculan entitas-entitas baru atau aliansi negara yang menggantikan negara-negara yang kita kenal sekarang. Tapi sebelum kita mulai my friend, gue mau disclaim, penting banget nih. Ini semua adalah skenario fiksi. Timeline ini bukan prediksi resmi FIFA, bukan ramalan, juga bukan dokumen rahasia dari masa depan. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan aja ya. Nah, kali ini gue mau mulai dari yang pertama, friend, yaitu perang global. Kenapa ini bisa jadi alasan Piala Dunia dibatalkan? Bayangkan, kalau dunia yang kita kenal sekarang tiba-tiba berubah. Kita terbiasa dengan dunia yang relatif damai, ya meskipun ada perang di sana-sini, tapi secara global Piala Dunia tetap jalan setiap 4 tahun. Tapi bagaimana kalau konflik antara negara besar benar-benar meletus? Bukan perang kecil-kecilan, tapi konflik besar yang melibatkan banyak negara sekaligus. Yang dimaksud dengan konflik multipolar adalah perang yang melibatkan lebih dari 2 kekuatan besar sekaligus, my friend. Bukan seperti Perang Dunia 1 dan 2 yang melibatkan 2 kubu besar. Kali ini ada banyak aktor dengan kepentingan masing-masing yang saling bertabrakan. My friend, coba kalian bayangkan skenario ini. Perebutan sumber daya di tahun 2030-an, sumber daya alam seperti air bersih, energi, dan mineral langka. Udah mulai menipis tuh. Negara-negara besar mulai saling sikut-menyikut untuk mengamankan pasokan. Ketegangan di Laut Cina Selatan mungkin menjadi salah satu titik panas yang paling mungkin memicu konflik global adalah Laut Cina Selatan. Ada banyak negara yang mengklaim wilayah di sana dan semuanya punya kepentingan strategis. Perang teknologi, my friend. Kalian pasti tahu kan persaingan antara Amerika Serikat dan
China di bidang teknologi. Bayangkan kalau persaingan ini berubah jadi konflik terbuka. Krisis di Eropa, perang di Ukraina yang terjadi sekarang bisa menjadi awal dari eskalasi yang lebih besar. Kalau konflik itu meluas sampai melibatkan NATO dan Rusia secara langsung, kita bisa melihat perang besar di Eropa. Kalau semua ini terjadi bersamaan, my friend, dunia akan kacau balau. Negara-negara akan sibuk mengirim tentara, bukan tim sepak bola lagi tuh. Piala Dunia yang seharusnya menjadi ajang persatuan justru akan menjadi pengingat bahwa dunia sedang berperang dan sedang tidak baik-baik saja yang pastinya. Bayangkan, my friend, kalau dunia sedang berperang, stadion-stadion menjadi markas militer. Bayangkan, Stadion GBK nih di Jakarta atau Stadion Wembley di London berubah menjadi pangkalan militer. Bukan tempat buat main bola lagi tuh. Nah, ini nggak kebayang sih. Pesepak bola dipanggil wajib militer tuh. Pemain-pemain bintang kita yang biasanya main di lapangan hijau malah harus pakai seragam hijau. Seragam tentara ya, ini untuk bertempur. Perjalanan internasional terhenti. Mau terbang dari satu negara ke negara lain buat main bola, lupakanlah. Bandara-bandara tutup buat penerbangan sipil. Jadi memang digunakan untuk perang aja tuh. Dan keamanan ini tidak terjamin. FIFA mana mungkin berani mengadain turnamen besar kalau resiko serangan teroris atau serangan militer sangat tinggi. My friend, hal-hal yang gue sebutin tadi bukan cuma karangan kosong, kita bisa lihat tanda-tandanya sekarang. Perang Rusia-Ukraina masih berlangsung sampai sekarang dan dampaknya udah terasa ke seluruh dunia. Ketegangan AS dan China makin memanas tuh, terutama soal Taiwan dan teknologi. Konflik di Timur Tengah nggak pernah benar-benar selesai. Perlombaan senjata di berbagai negara terus berlanjut. Bahkan sekarang pun, my friend, ada negara-negara yang mulai membentuk blok-blok kekuatan baru. Ada BRICS, ada SCO, ada NATO, ada aliansi-aliansi lain yang saling bersaing. Kalau ketegangan ini terus meningkat, bukan tidak mungkin di tahun 2030-an kita akan melihat konflik besar yang bikin Piala Dunia harus dibatalkan. Tapi my friend, kalau perang terjadi, kenapa 3 Piala Dunia berturut-turut yang dibatalkan? Mungkin karena konflik ini berlangsung lama, my friend. Bukan cuma beberapa bulan atau setahun, tapi puluhan tahun. Sama seperti Perang Dingin yang berlangsung hampir setengah abad. My friend, sekarang kita masuk ke skenario kedua yang mungkin bikin Piala Dunia dibatalkan. Bencana iklim ekstrim atau yang disebut dengan Great Disruption. Nah, ini masalah iklim, jadi makin tahun ini memang turut memprihatinkan ya. Nah, kita ini sudah sering dengar nih, my friend, tentang perubahan iklim. Tapi seringkali kita menganggapnya sebagai sesuatu yang jauh di masa depan. Padahal, my friend, dampaknya udah mulai kita rasakan sekarang. Great Disruption adalah istilah yang menggambarkan periode ketika dampak perubahan iklim mencapai titik kritis. Ketika bencana-bencana alam terjadi secara simultan dan melumpuhkan tatanan kehidupan global. Wah, nggak kebayang sih. Bukan cuma 1 atau 2 bencana, tapi banyak bencana yang terjadi bersamaan. Gelombang panas ekstrim di satu tempat, banjir besar di tempat lain, badai super di tempat lainnya juga. Jadi memang chaos banget lah tuh. My friend, coba bayangkan, dunia di tahun 2030-an, suhu global meningkat 2-3 derajat Celcius. Ini bukan cuma soal panas-panasan ya, my friend. Kenaikan suhu segini bikin es di kutub mencair dengan cepat. Permukaan air laut, kota-kota pesisir mulai tenggelam. Jakarta, Amsterdam, New York, Miami, semua terancam tuh, my friend. Cuaca ekstrim di mana-mana. Gelombang panas di Eropa yang suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Gila. Badai super di Amerika yang lebih destruktif dari Katrina, banjir bandang di Asia yang merendam jutaan rumah, kekeringan panjang di Afrika yang bikin gagal panen. Krisis pangan global karena cuaca nggak menentu, produksi pangan di seluruh dunia turun drastis, harga makanan melonjak, kelaparan terjadi di mana-mana. Krisis air bersih, sumber-sumber air mulai mengering, my friend. Konflik berebut air bersih mulai terjadi antar negara. Gelombang pengungsi iklim, jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena wilayah mereka nggak lagi layak dihuni. Ini bukan cuma puluhan ribu, tapi puluhan ribu juta orang yang jadi mengungsi.
Kalau bencana iklim seperti ini terjadi, my friend, Piala Dunia mana mungkin bisa digelar? Stadion-stadion yang udah pastinya hancur atau tenggelam. Stadion yang jadi tempat pertandingan mungkin udah rusak akibat banjir, badai, atau gempa bumi. Peserta tidak bisa datang. Negara-negara yang jadi peserta mungkin sedang sibuk menangani bencana di negaranya masing-masing. Biaya terlalu mahal. Menggelar Piala Dunia butuh biaya triliunan rupiah. Kalau dunia sedang krisis, uang sebanyak itu lebih baik dipakai untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya, bukan buat sepak bola. Prioritas berubah ketika rakyat sedang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal. Siapapun yang masih memikirkan sepak bola pasti dianggap tidak waras. My friend, sekarang kita lihat realita yang terjadi sekarang. Banjir di Pakistan 2022 yang merendam sepertiga wilayah negara itu. Gelombang panas di Eropa tahun 2022 yang memecahkan rekor suhu. Kebakaran hutan di Australia dan Amerika yang makin sering terjadi. Kekeringan di berbagai belahan dunia yang mengancam produksi pangan. Para ilmuwan udah memperingatkan tuh, my friend, bahwa kita sedang memasuki periode kritis. Kalau emisi gas rumah kaca nggak segera dikurangi, kita bisa mencapai titik tidak bisa kembali, di mana perubahan iklim terjadi secara otomatis dan nggak bisa dihentikan lagi. Tapi my friend, kenapa 3 Piala Dunia berturut-turut? Karena pemulihan dari bencana iklim skala global nggak bisa terjadi dalam waktu singkat. Butuh waktu puluhan tahun untuk membangun kembali infrastruktur, memulihkan ekonomi, dan menstabilkan iklim. Jadi wajar kalau 12 tahun, yaitu dari 2034 sampai 2042, dibutuhkan untuk recovery. My friend, skenario ketiga yang mungkin bikin Piala Dunia dibatalkan adalah pandemi global. Tapi bukan pandemi biasa, my friend. Ini adalah yang disebut dengan patogen X. Patogen X ini adalah istilah yang dipakai oleh WHO untuk menggambarkan patogen yang belum diketahui. Virus atau bakteri baru yang bisa menyebabkan pandemi global dengan dampak yang jauh lebih parah dari COVID-19. My friend, COVID-19 udah bikin dunia kacau balau tuh selama hampir 3 tahun. Bayangkan kalau ada virus yang baru, lebih menular dari COVID, lebih mematikan dari COVID, masa inkubasi lebih lama, atau orang yang bisa menularkan tanpa sadar. Vaksin sulit dibuat karena virus terus bermutasi. Ini nggak kebayang sih. Bayangkan, tahun 2033, sebuah virus baru muncul di satu wilayah. Awalnya dianggap biasa tuh, my friend. Tapi dalam hitungan minggu, kasusnya melonjak eksponensial. Rumah sakit kolaps dalam hitungan bulan. Sistem kesehatan di seluruh dunia kewalahan. Rumah sakit penuh sesak. Tenaga medis kelelahan. Alat pelindung diri habis. Lockdown global seperti yang kita alami di COVID. Tapi kali ini lebih ketat dan lebih lama. Perbatasan antar negara ditutup. Penerbangan internasional dihentikan. Aktivitas ekonomi terhenti. Vaksinasi gagal, berbeda dengan COVID yang vaksinnya berhasil dikembangkan dalam waktu singkat. Patogen X ini terus bermutasi. Setiap kali vaksin baru dibuat, virus baru muncul lagi. Jadi memang cepat berkembang biak ya virus ini. Kematian massal ini udah pasti karena virus ini lebih mematikan. Angka kematian melonjak tuh, my friend. Jutaan orang meninggal di seluruh dunia. Kebijakan karantina ketat dan FIFA mana mungkin ngadain Piala Dunia yang melibatkan ribuan orang dari berbagai negara kalau setiap orang yang datang berpotensi membawa virus mematikan. My friend, dampak pandemi besar pada sepak bola udah kita lihat di COVID-19 sebelumnya. Liga-liga dihentikan sementara. Liga Inggris, Liga Italia, semua berhenti berbulan-bulan tuh. Pertandingan tanpa penonton, stadion kosong, hanya terdengar siulan wasit dan tendangan bola. Ini nggak asik banget sih nonton bola kayak gitu. Euro tahun 2020 ditunda tuh, my friend. Ini pertama kalinya dalam sejarah Euro ditunda. Pemain terkena COVID, banyak pemain yang terpapar dan harus karantina. Bayangkan kalau semua itu terjadi dengan skala yang lebih besar dan lebih lama. Piala Dunia 2034 yang harusnya diadakan harus dibatalkan karena negara tuan rumah sedang dalam keadaan darurat. Peserta dari berbagai negara nggak bisa datang, resiko penularan terlalu tinggi, fokus dunia bukan pada sepak bola lagi, tapi pada bertahan hidup. My friend, kita semua udah merasakan dampak COVID-19, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah WHO sudah memperingatkan tentang patogen X sejak beberapa tahun lalu. Mereka bilang ini bukan masalah, tapi kapan? Penelitian tentang virus terus dilakukan di berbagai laboratorium di seluruh dunia.
Ada potensi kebocoran atau penyalahgunaan. Deforestasi atau perubahan iklim membuat manusia lebih sering kontak dengan hewan liar yang membawa virus baru nih, my friend. Resistensi antibiotik meningkat. Bakteri-bakteri yang dulu bisa diobati dengan antibiotik sekarang kebal banget tuh. Kesenjangan vaksin global antara negara kaya dan negara miskin masih sangat besar. Tapi my friend, kenapa 3 Piala Dunia berturut-turut? Karena pandemi skala besar nggak cuma berlangsung beberapa bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Apalagi kalau vaksin efektif nggak bisa ditemukan. Jadi ya butuh waktu yang cukup lama. Dan my friend, skenario keempat yang bikin Piala Dunia dibatalkan adalah keruntuhan ekonomi global atau yang disebut Great Default. Great Default adalah skenario di mana banyak negara di seluruh dunia gagal membayar utang-utang mereka secara bersamaan. Ini bisa memicu krisis ekonomi yang jauh lebih parah dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Kita semua tahu kalau banyak negara punya utang yang sangat besar. Amerika Serikat punya utang triliunan dolar. Jepang juga. Banyak negara Eropa juga. Bahkan Indonesia pun punya utang yang nggak sedikit. Nih, Indonesia utangnya banyak banget ya, sampai sekarang belum kelar-kelar tuh. Nah, bayangkan kalau semua negara itu tiba-tiba nggak bisa bayar utangnya, ini bisa memicu krisis perbankan global. Bank-bank bangkrut karena uang yang dipinjamkan nggak bisa balik lagi. Nilai mata uang hancur, uang yang kita pegang kehilangan nilainya. Inflasi yang pastinya tak terkendali. Harga barang-barang melonjak, uang kita nggak cukup buat beli kebutuhan dasar. Pengangguran massal, perusahaan-perusahaan tutup tuh my friend. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kemiskinan meluas, orang-orang kehilangan rumah, nggak bisa makan, wah pokoknya chaos banget lah. Bayangkan, dunia di tahun 2030-an, utang global mencapai titik puncak. Setelah bertahun-tahun meminjam uang, banyak negara-negara udah nggak bisa bayar bunganya lagi, apalagi pokok utangnya tuh. Krisis dimulai dari satu negara seperti domino, krisis di satu negara menjalar ke negara lain. Mungkin China dulu, atau Amerika, atau negara Eropa. Bank-bank raksasa bangkrut, my friend. Bank-bank yang terlalu besar untuk gagal, ternyata gagal juga. Ini membuat panik di seluruh dunia. Sistem keuangan global lumpuh. Perdagangan internasional terhenti karena nggak ada yang mau menerima mata uang negara lain tuh. Sistem pembayaran global kolaps lah pokoknya. Negara-negara menutup diri. Proteksionisme merajalela. Setiap negara berusaha menyelamatkan diri sendiri. Kerjasama internasional runtuh. Wah, ini benar-benar chaos banget sih kalau udah mencapai titik ini. Kalau ekonomi global runtuh, my friend, Piala Dunia mana mungkin bisa digelar? Ya nggak bakal mungkin lah. Negara tuan rumah bangkrut, negara yang ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia mungkin nggak punya uang buat bangun stadion atau infrastruktur. Tim nasional nggak bisa berangkat. Tim dari negara miskin mungkin nggak punya biaya buat terbang ke negara tuan rumah. Tidak ada sponsor. Perusahaan-perusahaan besar yang biasanya jadi sponsor Piala Dunia mungkin udah bangkrut atau fokus pada bertahan hidup aja, my friend. Tiketnya nggak laku, masyarakat yang sedang berjuang buat makan mana mungkin beli tiket mahal buat nonton bola. Prioritas berubah total tuh, my friend. Ketika negara sedang krisis, uang yang dihabiskan buat Piala Dunia akan dianggap sebagai pemborosan yang tidak bertanggung jawab. My friend, tanda-tanda keruntuhan ekonomi udah mulai terlihat nih. Utang global mencapai rekor tertinggi. Menurut data, utang global udah melebihi 300% dari PDB dunia. Inflasi tinggi di banyak negara, harga-harga naik, daya beli masyarakat menurun. Nilai tukar mata uang melemah, terutama di negara-negara berkembang, ya termasuk Indonesia ini. Perang dagang AS dan China masih berlanjut. Krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina. Suku bunga naik nih, my friend. Ini bikin utang negara semakin berat. Tapi kenapa 3 Piala Dunia berturut-turut? Karena pemulihan dari krisis ekonomi skala global nggak bisa terjadi dalam waktu singkat. Butuh bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk membangun kembali sistem keuangan yang runtuh. My friend, ini dia bagian yang paling menarik setelah Piala Dunia 2034, 2038, 2042 dibatalkan. Di tahun 2046, tiba-tiba muncul entitas baru yang menang, yaitu yang tadi gue sebutkan pertama, yaitu Iberian Union. Lalu di tahun 2050 ada Southern Crown. 2054 ada Greater Germany.
2074 ada Greater Persia. 2082 ada Yugoslavia, dan seterusnya. Apa artinya ini, my friend? Ini menunjukkan bahwa antara tahun 2030-an dan 2040, peta dunia berubah secara drastis. Negara-negara yang kita kenal sekarang mungkin udah nggak ada lagi tuh. Yang muncul adalah entitas-entitas baru, yaitu gabungan dari beberapa negara yang membentuk persatuan baru. Nah, friends, sekarang kita bahas satu persatu entitas yang muncul di timeline. Iberian Union. Ini adalah gabungan dari Spanyol dan Portugal. Mungkin juga mencakup wilayah-wilayah di Amerika Latin yang masih berbahasa Spanyol dan Portugis. Kenapa mereka bersatu? Mungkin karena tekanan ekonomi atau ancaman dari kekuatan lain. Southern Cone, ini adalah wilayah di ujung selatan Amerika Selatan. Argentina, Chili, Uruguay, dan mungkin Paraguay. Mereka bersatu mungkin karena isolasi dari konflik di bagian utara benua Amerika. Greater Jerman ini adalah gabungan dari Jerman dengan negara-negara berbahasa Jerman lainnya. Austria, Swiss, dan mungkin bagian dari negara tetangga. Ini mengingatkan kita pada konsep, ini bahasanya susah banget, nanti gue taruh di video lah ya, yang pernah ada dalam sejarah. Netherlands. Menarik, my friend. Belanda disebut beberapa kali sebagai pemenang. Ini menunjukkan bahwa Belanda mungkin menjadi kekuatan dominan di Eropa atau bahkan dunia pada masa itu. Northern Union. Ini kemungkinan gabungan negara-negara Skandinavia atau negara-negara di Eropa Utara. Dan ini yang menarik, Yugoslavia. Ini yang paling aneh sih, my friend. Jadi Yugoslavia ini secara resmi bubar tahun 2003. Muncullah kembali di tahun 2082 menunjukkan bahwa Balkan mungkin bersatu kembali setelah konflik panjang nih, my friend. Dan Greater Persia ini menunjukkan bahwa Persia atau Iran mungkin menjadi kekuatan besar yang mencakup wilayah Iran, Afghanistan, dan mungkin sebagian Asia Tengah. My friend, ada beberapa alasan kenapa entitas-entitas baru ini muncul. Yang pertama adalah kelangsungan hidup ketika dunia sedang krisis. Negara-negara kecil sadar bahwa mereka nggak bisa bertahan hidup sendiri. Mereka harus bergabung dengan negara tetangga untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Yang kedua adalah keamanan. Di tengah konflik global, negara-negara yang bersatu lebih aman daripada yang sendirian. Aliansi militer berubah menjadi persatuan politik. Yang ketiga adalah ekonomi. Dengan ekonomi global yang runtuh, negara-negara yang gabung bisa menciptakan mata uang dan sistem ekonomi baru yang lebih stabil pastinya. Dan keempat adalah identitas. Setelah puluhan tahun krisis, orang-orang mulai membentuk identitas baru yang lebih luas dari sekedar negara asal mereka. Kita bisa lihat tanda-tanda awal dari semua ini sekarang, my friend. Uni Eropa adalah contoh paling jelas dari entitas gabungan. Meskipun masih sebagai aliansi ekonomi dan politik, suatu hari nanti bisa berubah menjadi negara federal. BRICS yang melingkupi negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa mulai menunjukkan kekuatan sebagai blok ekonomi alternatif. SCO atau Shanghai Cooperation Organization mulai menjadi kekuatan militer dan politik di Asia. Kerjasama ASEAN di Asia Tenggara bisa berkembang menjadi persatuan yang lebih erat lagi. Afrika mulai bergerak menuju integrasi yang lebih dalam dengan African Union. Jadi, my friend, timeline ini mungkin nggak sepenuhnya fiksi. Bisa jadi ini adalah gambaran dari masa depan yang dimana globalisasi yang kita kenal sekarang berubah menjadi regionalisasi, di mana dunia terpecah menjadi beberapa blok-blok besar. My friend, sekarang kita masuk ke bagian akhir. Mari kita bedah mana yang fakta dan mana yang fiksi dari semua yang kita udah bahas sebelumnya. Yang fakta, FIFA memang pernah membatalkan Piala Dunia tuh, my friend. Piala Dunia tahun 1942 dan 1946 dibatalkan karena Perang Dunia II. Jadi sejarah sudah membuktikan bahwa perang global bisa bikin Piala Dunia dibatalkan. Tanda-tanda krisis global memang ada. Kita udah lihat sendiri. Perang, pandemi, perubahan iklim, krisis ekonomi, ini semua nyata dan terjadi sekarang, my friend. Peta dunia berubah tuh. Negara-negara memang berubah sepanjang sejarah. Yugoslavia bubar, Uni Soviet bubar, Sudan terpecah. Jadi perubahan peta dunia adalah hal yang wajar, my friend. Aliansi antar negara semakin menguat. Uni Eropa, BRICS, ASEAN, semuanya menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju blok-blok kekuatan baru. Dan yang fiksi, ini mungkin tanggal spesifiknya, yaitu 2034, 2038, dan 2042. Ini cuman prediksi, jadi bukan fakta, my friend.
Nama-nama entitas baru seperti Iberian Union, Southern Cone, dan lain-lain ini adalah spekulasi, bukan sesuatu yang sudah pasti terjadi. Pembatalan 3 kali berturut-turut, ini asumsi yang dibuat oleh pembuat timeline tersebut, my friend ya. Detail tentang apa yang terjadi, semua detail tentang perang, iklim, pandemi, dan ekonomi yang kita bahas adalah skenario, dan itu bukan ramalan. My friend, gue pengen sampaikan beberapa pesan dari diskusi kita malam ini ya. Pertama, dunia ini rapuh. Kita sering merasa bahwa hidup kita stabil dan aman. Tapi sejarah menunjukkan bahwa peradaban bisa runtuh dalam waktu singkat. Yang kita anggap normal sekarang, belum tentu normal 20 tahun lagi. Kedua, kita harus peduli pada masa depan. Perubahan iklim, ketegangan geopolitik, kesenjangan ekonomi ini. Semua adalah masalah yang harus kita selesaikan sekarang. Bukan nanti, my friend. Ketiga, sepak bola lebih dari sekedar olahraga. Piala Dunia adalah simbol persatuan dan harapan. Kalau sampai Piala Dunia dibatalkan, itu artinya sesuatu yang sangat buruk terjadi di dunia. Keempat, kita semua punya peran. Mungkin kita nggak bisa menghentikan perang atau pandemi sendirian tuh. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil, peduli pada lingkungan, menjaga kesehatan, membangun toleransi, dan menciptakan perdamaian di lingkungan kita. Dan sebelum kita tutup pembahasan kita kali ini, gue mau nanyakan sesuatu kepada kalian, my friend, yang menonton video kali ini. Bayangkan kalau Piala Dunia 2034, 2038, dan 2042 benar-benar dibatalkan, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk mencegah hal itu terjadi? Mungkin jawabannya kita harus bekerja sama. Kita semua sebagai manusia harus saling menjaga. Nggak peduli dari negara mana, apa agamanya, apa sukunya, kita semua satu spesies yang tinggal di satu planet yang sama. Gue harap diskusi ini bermanfaat buat kalian semua, my friend. Gue juga harap ini nggak bikin kalian takut atau pesimis tentang masa depan. Justru sebaliknya, gue harap ini bisa jadi pengingat bahwa masa depan ada di tangan kita. Jangan lupa like, komen, share, subscribe channel 1830. Dan bagi teman-teman semua mungkin yang menonton video kali ini, kalian mau merekomendasikan kisah yang pengen gue bacakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.